Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Apakah masyarakat percaya? Nggak percaya Pak Jokowi. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Nggak percaya juga. Mohon maaf, nggak percaya. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Kontroversi mengenai keaslian ijazah sarjana milik Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, terus berkembang. Saat ini, isu ijazah ini telah memasuki ranah hukum. Menanggapi kontroversi seputar keaslian ijazah Jokowi, mantan Ketua MPR RI, Amin Rais, memberikan pendapat. Ia menilai persoalan ini sebenarnya tidak perlu berkepanjangan seperti sekarang. Pak Jokowi cukup menunjukkan ijazahnya saja. Kasus ini akan selesai, tegas Amin Rais usai acara Forum Kebangsaan dari Jogja Istimewa untuk Indonesia, Selasa, 20 Mei 2025. Pendiri PAN dan Partai Umat ini mengungkapkan bahwa saran untuk menunjukkan ijazah asli ini tidak hanya datang darinya. Beberapa petinggi partai, termasuk dari PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra, juga mengusulkan hal serupa. Jika tidak mampu menunjukkan ijazah asli kepada publik, berarti dia tidak memilikinya. Dia sebenarnya sedang menghadapi masalah hukum, jelas Amin Rais. Kalau hilang, ia bilang hilang. Jika kebakaran, katakan saja kebakar. Jika memilikinya, cukup tunjukkan kepada publik. Jangan sampai berlarut-larut seperti ini, tutup Amin Rais. Dia menyesalkan sikap Jokowi yang terkesan menutup diri mengenai ijazah tersebut. Menurutnya, jika Jokowi memang tidak memiliki ijazah asli, seharusnya dari awal mengaku agar masalah ini tidak berkepanjangan. Mantan pendiri Partai Amanat Nasional, PAN, itu mencatat bahwa jika polemik mengenai ijazah palsu ini berlarut-larut, hal itu akan semakin mengikis kepercayaan publik. Sementara itu, Joko Widodo siap untuk membuka ijazah aslinya jika proses hukum mengambil langkah selanjutnya ke pengadilan. Jokowi menyatakan keprihatinan terhadap orang-orang yang akan terkena dampak jika ijazah aslinya ditunjukkan di pengadilan. Jika proses hukum ini bergerak ke tahap berikutnya, saya merasa kasihan terhadap para terlapor. Tapi ini sudah keterlaluan, kata Jokowi seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa, 20 Mei 2025. Sebelumnya, Jokowi juga melaporkan dugaan fitnah terkait ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Namun kali ini, Jokowi hadir di Bareskrim untuk menangani laporan dugaan ijazah palsu dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Mantan wali kota Solo ini tiba sekitar pukul 9.43 WIB dengan batik coklat lengan panjang dan peci. Ia keluar pada pukul 10.42 WIB sambil membawa map berwarna hitam pudar dengan logo Universitas Gadjah Mada, UGM, yang ia klaim berisi ijazah aslinya. Kedatangan Jokowi juga untuk mengambil ijazahnya yang sebelumnya diuji forensik oleh penyidik Bareskrim. Sehari sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyerahkan ijazah asli kliennya kepada Bareskrim Polri pada Jumat, 9 Mei 2025. Yakub menyatakan bahwa ijazah itu akan diperiksa sehubungan dengan laporan dari Egy Sujana ke Bareskrim. Ini sedikit berbeda dari yang kami laporkan ke Polda Metro Jaya. Di sini Pak Jokowi sebagai terlapor, kata Yakub di Gedung Bareskrim Polri, Jumat. Yakub menjelaskan bahwa ijazah SMA dan kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada akan diuji forensik karena dituduh palsu. Namun, ia belum mengetahui sampai kapan uji forensik itu akan dilakukan oleh penyidik. Menurutnya, Jokowi siap menjalani proses hukum terkait laporan ijazah palsu yang dituduhkan kepadanya. Beliau bersedia menyerahkan ijazahnya karena ini perintah penegak hukum, tambah Yakub. Pakar telematika Rai Suryo mengamati dua hal penting yang terungkap dari kontroversi keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dia memulai dengan membandingkan pengalamannya saat diperiksa dengan proses klarifikasi yang dihadapi Jokowi di Bareskrim Polri pada hari ini, Selasa, 20 Mei 2025. Alhamdulillah, saat pemeriksaan saya sempat memperoleh penghargaan sebagai top speed, karena tercepat. Hari ini saya kalah dengan Pak Jokowi, luar biasa. Saya waktu itu masuk jam 10 kemudian selesai jam 2,
Itu 26 pertanyaan. Ini ada 22 pertanyaan hanya dalam 2 jam saja, ungkap Rai dalam dialog rakyat bersuara di iNews, Selasa, 20 Mei 2025. Roy kemudian menyoroti momen reuni Fakultas Kehutanan pada Desember 2017, di mana Jokowi disebut memperkenalkan sosok Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Ia menyebut peristiwa tersebut difasilitasi oleh Menko PMK Pratikno. Sudah lebih dari 8 tahun kita melihat pengakuan Pak Jokowi bahwa peristiwanya ada di reuni Fakultas Kehutanan pada Desember 2017. Dia mengundang Pak Kasmudjo, kemudian difasilitasi di sana oleh orang yang namanya Profesor Pratikno, Pak Menko, lalu Kasmudjo dikenalkan, tuturnya.